A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit sebelum baca satu-satu, kita lihat ya asbabun nuzulnya apa nih di Al-Qur'annya, kita lihat di kitabnya. Surah yang kita baca ini disebut surah Al-Lail karena diambil dari bunyi ayat pertama. Surah Al-Lail ini surah ke-92 ya. Dalam mushaf Al-Qur'an ada 21 ayat. Surah Al-Lail juga disebut surah Makkiyah karena surah ini hanya terdiri dari dua jenis, satu Makkiyah, dua Madaniyah. Makkiyah apabila turun di Makkah, Madaniyah apabila turun di Madinah. Surah ini diturunkan setelah surah Al-A'la kalau di dalam urutannya sebenarnya. Ya. Ini adalah latar belakangnya turunnya surah ini. Maka disebutnya asbab. Beberapa sebab an-nuzul, sebab turunnya ayat. Jadi ada sebab turunnya ayat ini. Ya. Dijelaskan di sini dari Ibnu Hatim, Al-Hakim dan Al-Bazar bahwa surah ini Al-Lail turun berkenaan dengan cerita pemilik pohon kurma yang pelit. Ya Allah, ini ada ya kisahnya seperti ini. Jadi ada di riwayat Ibnu Hatim menceritakan pemilik pohon kurma itu punya pohon yang mayangnya menjulur hingga ke rumah tetangga. Tetangga sebelah itu fakir. Fakir itu artinya tidak punya pekerjaan dan tidak punya harta ya. Kalau miskin, itu dia punya pekerjaan tapi tidak menutupi, tidak kecukupan. Itu perbedaan fakir dan miskin ya. Dalam ilmu fikih sering dibahas. Fakir itu tidak punya pekerjaan, tidak punya harta. Kalau miskin, punya pekerjaan, cuma hasil dari pekerjaannya, gajinya itu tidak mencukupi hidupnya dalam sebulan atau seminggu, itu baru miskin. Makanya kita harus bantu fakir miskin, disebutnya du'afa, orang-orang yang lemah. Ya. Ini si tetangganya ini fakir, sementara sebelahnya punya pohon kurma yang mayangnya sampai menjulur ke rumah tetangga. Nah, setiap kali berbuah, si pemilik pun memetik hasilnya. Memetik hasilnya di mana? Dari rumah tetangganya, karena kan mayangnya menjulur ke situ. Gitu. Apabila ada kurma tersebut jatuh, dipungut oleh anaknya tetangga yang fakir tadi. Gitu. Lalu kalau dipungut, itu si tetangga yang punya kurma tuh langsung dirampas, diambil lagi. Itu punya saya. Gitu. Bahkan yang sudah masuk ke mulut anak itu pun dipaksa untuk dikeluarkan. Lantas orang fakir itu mengadukan hal ini ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau pun berjanji, nanti saya selesaikan, kata Rasulullah. Jadi ini asbabun nuzul surah Al-Lail ya. Kemudian Nabi menemui pemilik kurma yang pelit itu. Apa kata Nabi? Berikanlah kepadaku pohon kurma yang mayangnya menjulur ke rumah si Fulan. Rasulullah SAW berkata, berikanlah kepadaku pohon kurma yang mayangnya menjulur ke rumah si Fulan, dan bagianmu sebagai gantinya pohon kurma di surga. Pemilik pohon kurma itu berkata, hanya segitu tawaran Tuhan. Kenapa? Aku mempunyai banyak pohon kurma, dan pohon kurma yang diminta itu paling baik buahnya, paling banyak buahnya. Kemudian pemilik pohon kurma itu pergi. Pembicaraan itu didengar oleh seorang dermawan, dermawan dari golongan sahabat Rasulullah SAW. Kedengaran. Karena siapa si Fulan tadi itu nggak memberikan kurmanya. Hanya gitu aja katanya. Karena kalau ditawarkan yang abstrak itu orang belum tentu juga ya merespon. Ibu-ibu, ayolah ngaji, balasannya surga. Itu masih biasa aja didengarnya. Tapi ibu-ibu, ayo ngaji, nanti ada door prize loh, dibagi jilbab, dibagi Quran, itu kok ada tersendiri ya? Langsung semangat. Tapi kalau dibilang balasannya surga, itu kayaknya masih datar. Berarti cek hati kita, cenderung kepada dunia, apa cenderung kepada akhirat. Begitu membaca grup, ibu-ibu, ayo kita kajian. Nah, nanti ada bla 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 bla. Ya, balasannya surga. Biasa aja masih datar, bahkan pusing melihatnya, puyeng itu lagi postingannya. Tapi ketika ada ibu-ibu hadir loh, di sana banyak hadiah ditawarkan, ayo masuk, yuk.
Nah, kalau ada yang kayak gitu, tentu bukan ibu-ibu Katimusku ya. Kalau ada yang kayak gitu, cek kembali imannya. Gitu. Jadi sekali lagi, ketika Rasulullah tawarkan surga, itu biasa aja. Nah ini didengar oleh seorang dermawan, langsung datang kepada Nabi. Apakah tawaran Tuhan itu juga berlaku bagiku? Kata seorang dermawan. Yaitu karena dia pengen surga gitu. Nabi menjawab, ya. Orang itu kemudian menemui pemilik kebun kurma. Karena berlaku bagi si dermawan itu. Tawarannya diganti dengan surga. Lalu si dermawan itu menemui pemilik kebun, pemilik pohon kurma tadi. Nah, lalu di situ bagaimana Tuhan, apakah Tuhan akan menjual pohon kurma ini? Di sini. Karena Nabi juga sudah menjanjikan pohon kurma di surga sebagai ganti pohon, menjulur lebih bagus, lebih indah mayangnya, dan tidak melukai orang lain. Kalau ini kan melukai hati tetangga. Kasihan tetangganya nggak boleh makan, padahal apa? Kurmanya menjulur ke situ. Orang dermawan itu berkata, apakah kamu mau menjualnya? Diulang. Tidak, kata si yang punya pohon kurma. Kecuali apabila ada orang yang sanggup memenuhi keinginanku. Akan tetapi pasti tidak akan ada orang yang sanggup, dengan gaya sombongnya. Pemilik kurma itu bilang. Dermawan itu bertanya, berapa emangnya yang kau inginkan? Terus ia berkata, aku inginkan 40 pohon kurma gantinya. Ia pun terdiam. Kemudian berkata lagi, engkau minta yang bukan-bukan. Baik, aku berikan 40 pohon kurma kepadamu. Dan aku minta saksi jika engkau benar-benar mau menukarnya, kata si dermawan. Ia memanggil sahabat-sahabatnya untuk menyaksikan penukaran itu. Dermawan memberikan 40 pohon kurma. Gitu. Takutnya mungkir gitu, kalau nggak ada saksi ya kan. Nah, dari situ disaksikan, orang dermawan itu pun menghadap kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, pohon kurma itu telah menjadi milikku dan aku serahkan kepada Tuhan. Dikasih untuk Nabi. Gitu. Nabi Muhammad SAW kemudian menemui si fakir tadi, yang tetangganya. Ambil pohon kurma ini untukmu dan keluargamu. Kemudian turunlah surah Al-Lail ini. Luar biasa ya. Yang dermawan tadi itu mengharap surga. Gitu. Maka dia membelinya untuk Rasulullah. Oleh Rasulullah diberikan kepada si fakir, yang tetangganya yang selalu kena timpahan pohon kurma dari tetangganya. Si yang punya pohon kurma berharapnya dunia, 40 kurma akan menghasilkan lagi lebih banyak. Dan si pembelinya mengharapkan surga dan menggembirakan fakir miskin di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka coba ibu lihat baik-baik. Barangkali ada yang mau membacakan seluruh arti surah Al-Lail, silahkan ya. Demikian ya, itu hanya asbabun nuzul. Insya Allah nanti tafsir lengkapnya mohon diingatkan akan dikirim ke grup Katimus Selasa pagi. Demikian, mohon maaf kekurangannya. Kita lanjut lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.